Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Semangat? Alhamdulillah. Baik, kita sudah memasuki materi terakhir di kelas 12. Ini berarti adalah materi terakhir kalian menjalani jenjang SMA. Walaupun begitu, tetap semangat selalu belajar karena masa depan sudah hampir sedikit di depan mata kalian. Oke, baik. Materi terakhir kita adalah mengenai kritik sastra dan esai. Ini adalah dua materi yang digabungkan menjadi satu. Kenapa? Mari kita ulas. Nah, awalnya kita akan belajar mengenai apa itu kritik sastra. Dari kata-katanya itu kritik ya, berarti kalian sudah paham kata kritik. Ya betul, penilaian ya. Mengkritik itu adalah memberi penilaian. Penilaian mengenai apa? Mengenai bermutu atau tidaknya. Karena yang dikritik adalah sastra, maka dia menilai mengenai suatu karya sastra ya. Jadi, saya ulangi lagi bahwa kritik sastra adalah memberikan penilaian mengenai bermutu atau tidaknya suatu karya. Betul ya. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, ciri-cirinya apa saja? Ciri-ciri karya sastra. Nah, yang pertama adalah memberikan tanggapan mengenai hasil karya sastra. Nah, jadi yang pertama yang pasti ada hasil karya sastra, ada suatu karya sastra. Nah, kemudian setelah dia mengenal hasil karya sastra tersebut, yang pasti mengenal di sini dia sudah membaca karya tersebut, dia sudah mendalami. Jadi membacanya tidak hanya satu kali ya, karena mendalami berarti dia harus berulang kali. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua, memberikan pertimbangan baik dan buruknya. Nah, setelah mendalami karya tersebut, pastikan dia tahu, oh ini baiknya, bagusnya karya ini dari segi ini, buruknya karya ini dari segi ini. Nah itu. Kemudian yang dua ini gabungannya ya, memberikan pertimbangan baik dan buruknya sebuah karya sastra ya. Ini harusnya gabungannya. Kemudian selanjutnya berarti ini yang ketiga, pertimbangan bersifat objektif. Nah, jadi pertimbangan baik buruknya, jadi mempertimbangkan dari bagusnya apa karya ini, jeleknya apa karya ini, itu harus bersifat objektif. Objektif di sini maksudnya ya betul, objektif itu berarti pemikiran umum ya, bukan pemikiran individu. Pemikiran individu itu berarti ya subjektif. Jadi maksudnya tidak subjektif itu seperti ini, karena kamu mengenal siapa yang menulis karya tersebut dan mungkin kamu menyukai orangnya. Maksudnya di sini yang menulis karya tersebut adalah sahabat kamu sendiri, jadi kamu mengenal dia, akhirnya kamu menilai karya tersebut bagus semua. Nah, itu berarti ada unsur subjektif, unsur karena kamu mengenal si pembuat karya itu adalah seorang sahabatmu. Nah, itu adalah unsur subjektif. Di sini tidak boleh ya. Jadi kamu harus objektif. Objektif itu pemikiran umum. Pemikiran umum mungkin dari segi bahasanya, mungkin dari segi prestasi si penulisnya, sehingga dia lebih condong mengarah ke penulisan seperti ini. Nah, seperti itu, bukan unsur subjektif ya, harus objektif, pemikiran umum yang setiap orang pun juga memiliki pemikiran yang sama dengan dasar yang sama. Nah, itu.
Kemudian selanjutnya yang keempat, memaparkan penilaian pribadi terhadap karya sastra tanpa memuat ide. Maksudnya di sini ya, memaparkan penilaian pribadi, maksudnya penilaian yang kamu tulis itu adalah pemikiran yang berdasarkan diri kamu sendiri, ya, bukan pemikiran yang dari orang lain, ya, itu maksudnya ya. Jadi pemikiran kamu sendiri. Tapi ya tetap itu lagi ya, balik lagi ya, bahwa penilaianmu itu berdasarkan pertimbangan yang objektif. Nah ya. Kemudian selanjutnya yang kelima, memberikan alternatif perbaikan atau penyempurnaan. Nah, namanya kritik harus memberikan saran. Nah, itu sudah gandengannya. Jadi setelah kamu menilai ya, sama dalam hal ini adalah jeleknya. Nah, kamu harus memberikan saran untuk perbaikannya itu apa. Nah, kalau sama penilaianmu itu hanya condong semuanya itu baik, bagus. Nah, sarannya ke depannya itu kamu juga harus memberikan saran. Sarannya ke depannya itu mungkin menginginkan bahwa untuk karya selanjutnya juga seperti ini itu ya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, tidak berprasangka. Lah ini hubungannya sama ya dengan subjektif lagi ya. Jadi tidak tidak menunjukkan bahwa karya ini ditujukan ke seseorang atau sesuatu. Nah, tidak boleh. Jadi balik lagi ya ke objektif itu tadi, bahwa apa yang kamu pertimbangkan untuk penilaiannya itu adalah penilaian umum. Nah, itu adalah ciri-ciri kamu akan mengetahui bahwa wacana tersebut kritik sastra, ataupun nanti kamu akan membuat sebuah kritik sastra. Nah, ada 6 ya. Kemudian selanjutnya, setelah tadi sudah kritik, kita sekarang belajar esai. Nah, esai ini ya, perlu saya jelaskan bahwa esai itu adalah salah satu dari karya ilmiah ya. Karya ilmiah berarti, kalau karya ilmiah berarti apa yang ditulis itu adalah ya fakta. Nah, salah satu dari karya ilmiah, tapi di sini karya ilmiah yang lebih sederhana karena bentuknya tidak per bab ya, per bab 1, bab 2 tidak. Nah, karya ilmiah di sini bentuknya berupa wacana, tapi wacana per paragraf tersebut, tiap paragrafnya juga mengandung struktur yang ilmiah juga. Ya. Nah, jadi sekarang kita pelajari apa sih esai itu. Nah, sebuah karangan yang berisi kupasan atau tinjauan tentang suatu pokok masalah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, pendapat atau ideologi yang disusun secara populer. Ya, yang disusun secara populer berkaitan dengan sudut pandang pribadi penulis, atau di sini ada unsur subjektif. Nah, jadi begini ya. Jadi esai ini adalah sebuah karangan berbentuk wacana per paragraf. Nah, mengenai apa? Mengenai permasalahan yang berkaitan dengan pengetahuan ataupun suatu pendapat atau ideologi. Nah, kemudian disusun karena saya tadi sebutkan ini adalah karya ilmiah sederhana, penyusunannya pun populer. Nah, maksudnya tidak per bab, tapi dia berupa satu teks. Nah, yang berkaitan, jadi isinya itu mengenai sudut pandang pribadi penulisannya. Nah, walaupun sudut pandang pribadi penulis, tapi karena esai adalah karya ilmiah, jadi sudut pandangnya itu tidak boleh menyimpang dari
Ya, fakta atau kenyataan yang ada. Itu adalah esai. Kemudian lanjut ke esai. Sekarang kita belajar ciri-cirinya. Ciri-ciri penulisannya bagaimana? Atau kita bisa mengetahui itu adalah esai bagaimana? Nah, yang pertama, bentuknya itu adalah prosa. Maksudnya di sini ya, artinya dalam bentuk komunikasi biasa, berisi ide, menghindari penggunaan bahasa dan ungkapan figur. Nah, ini ya sama seperti yang sebelumnya saya jelaskan bahwa bentuknya di sini adalah per paragraf, sebuah teks wacana. Dan karena ini adalah karya ilmiah, jadi dia tidak boleh menggunakan ungkapan figur ya. Di situ menggunakan bahasa yang menggunakan makna kiasan dan ungkapan figur. Yang kedua, singkat. Maksudnya dapat dibaca dengan santai dalam waktu kurang lebih 2 jam. Nah, balik lagi ke prosa itu tadi ya, yang seperti saya jelaskan sebelumnya, bahwa ini tidak dibuat per bab, tapi berupa teks satu wacana. Jadi, karena dia berupa satu wacana, jadi kan juga membacanya juga singkat dan hanya waktunya kurang lebih ya 2 jam saja. Yang ketiga, memiliki gaya pembeda, artinya memiliki gaya yang khas yang dapat membedakan dengan penulis yang lain. Nah, karena ini tadi esai itu mengandung unsur subjektif, jadi masing-masing penulis memiliki ciri atau gayanya sendiri. Nah, kemudian yang keempat, tidak utuh. Maksudnya penulis memilih segi-segi yang penting dan menarik dari objek dan subjek yang hendak ditulis. Balik lagi, karena esai ini adalah karya ilmiah sederhana, maka penulisannya pun tidak utuh, tidak begitu detail. Karena dia ya ini ya, kembali lagi ke singkat ini tadi, dia hanya memilih segi-segi yang penting saja, segi-segi yang menarik saja. Itu adalah ciri esai. Nah, jadi di sini kalian sudah bisa ya membedakan, oh ternyata kritik sastra itu menilai sebuah karya sastra. Sedangkan esai itu karena dia adalah karya ilmiah, namun bentuknya sederhana dan lebih ke unsur subjektif si penulisnya. Maka dari itu dia memiliki gaya penulisan yang masing-masing orang berbeda. Nah, itu ya. Nah, nih strukturnya keduanya dari struktur kritik dan esai ini itu sama ya. Sama, yang pertama adalah orientasi yaitu pembukaan, yang kedua adalah isi atau pembahasan, yang ketiga adalah reorientasi atau penutup atau kesimpulan. Nah, ya saya jelaskan dulu yang kritik. Nah, yang kritik ya. Kritik untuk bagian orientasi di sini. Nah, pembukaannya. Jadi kalau kamu membaca atau nanti akan membuat kritik sastra, bagian yang awal itu masuk orientasi atau pembukaan. Jadi di sini itu akan memaparkan mengenai latar belakang si penulisnya. Nah, itu untuk kritik. Jadi kalau sama kamu akan mengkritik novel karya Dewi Lestari. Nah, jadi kamu harus tahu atau menemukan dulu sosok Dewi Lestari itu seperti apa. Nah, itu masuk ke orientasi atau pembukaan. Karena apa? Selain kamu mengulas sedikit mengenai riwayatnya si penulis karya tersebut, itu nanti kamu akan membandingkan dengan karyanya yang akan kamu kritik ini. Nah, itu masuk ke orientasi. Jadi orientasi adalah riwayat penulis karya sastra tersebut yang nanti kamu kaitkan dengan karyanya yang akan kamu kritik. Nah,
Kemudian masuk ke isi. Isi ini adalah bagian pokoknya ya, bagian intinya. Di sini karena judulnya adalah kritik sastra, berarti di sini kamu akan mengulas bagian-bagian mana yang menurut kamu kurang atau yang menurut kamu bagus. Nah, itu di situ kamu tuliskan ini loh yang bagian bagus dari seumpama ya dari karya Dewi Lestari itu tadi kamu ungkapkan bagian ulasan yang menunjukkan tokohnya mengatakan kata-kata ini, atau mungkin kamu menunjukkan tokohnya mengulas mengenai ulasan ilmiah itu yang menurut kamu tonjolkan bagus, itu kamu tulis di situ. Mungkin sepenggal ya, kamu juga akan menuliskan sepenggal paragraf dari novel yang kamu kritik. Ini kalau novel ya, kalau puisi ya berarti sepenggal bait yang kamu kritik itu kamu tulis lagi. Kemudian kamu sebutkan bagian bagusnya yang mana dan tentang apa. Kemudian bagian jeleknya apa dan mengenai apa. Nah, di situ masuk ke isi. Nah, karena ini yang kamu ulas adalah sebuah karya, kebanyakan isinya ini kamu mengulas mengenai unsur intrinsik dan juga beberapa yang mengulas unsur ekstrinsik. Ya, karena karya sastra ya jelas saja mungkin kamu membahas bahwa temanya bagus, atau mungkin gaya bahasanya bagus, atau penokohannya digambarkan dengan kurang bagus, atau mungkin latarnya tidak detail sehingga kurang bagus, itu kamu sebutkan. Kamu juga menuliskan sepenggal dari karyanya, kemudian kamu jelaskan unsur intrinsik atau ekstrinsik apa yang kurang tepat. Ya, jadi ini pokoknya. Kemudian yang terakhir, penutup atau kesimpulan atau reorientasi ini. Nah, ini ya, karena masuk kesimpulan berarti apa? Ya, betul, ringkasan. Ringkasan dari kritikan yang sudah kamu ulas tadi. Jadi ringkasan dari isi jadi ini masih hubungannya dengan isi tadi. Jadi kamu ringkas lagi isinya, masuk ke orientasi, dan karena ini adalah kritik berarti kamu kalau di situ ada hal yang jelek, kurang, berarti kamu harus memberi saran. Kalau di isi ini kamu mengulas kebaikannya, berarti kamu juga memberi saran agar untuk karya berikutnya akan sama seperti ini atau mungkin lebih bagus daripada karya ini. Nah, itu ya untuk struktur karya kritik sastra. Selanjutnya kita akan membahas struktur esai. Ya, sama dengan kritik sastra ya. Strukturnya mulai dari orientasi, isi, reorientasi. Nah, kita ulas dulu yang pertama, reorientasi atau pembukaan. Pembukaan dalam esai ini berisi latar belakang informasi yang mengidentifikasi subjek bahasan dan pengantar tentang subjek. Nah, jadi saya contohkan ya, seumpama di sini esainya topiknya mengenai pendidikan yang berjudul pergantian UN ke AN ya. UN itu ujian sekolah, AN itu asesmen nasional. Nah, seumpama esainya mengenai itu. Jadi, untuk pembukanya di sini karena topiknya pendidikan, berarti kamu harus menuliskan mengenai latar belakang dari pendidikan, mulai dari bagaimana pelaksanaan UN yang telah berjalan sebelumnya dan sekarang akan berganti AN. Nah, itu kamu harus ulas mengenai apa itu UN dan apa itu AN. Nah, dijelaskan di sini.
kemudian setelah itu sudah dijelaskan di bagian pembukaan. Nah, kamu masuk ke isi. Nah, di isi ini. Nah, isi di sini adalah pembahasan yang tadi sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa isi itu adalah inti atau pokok. Nah, karena esai di sini itu adalah suatu pendapat yang lebih condong bersifat subjektif, tetapi tidak menyimpang dari kenyataan atau fakta-fakta yang ada, berarti di sini bagian isi kamu ungkapkan pendapatmu mengenai kenapa UN diganti AS, AN, kenapa kelamaan UN ini kenapa kok diganti dengan AN, alasannya itu apa, dan menurut pendapat penulis atau menurut pendapat kamu, bila kamu penulisnya itu bagusnya apa diganti AN, dan mungkin menurutmu faktor kedepannya itu menurutmu apakah ini baik atau tidak. Nah, itu masuk ke isi. Jadi di sini adalah ungkapan pendapatmu, pandanganmu mengenai UN diganti AN itu. Pandanganmu dari segi pendidikan mengenai ujian sekolah diganti asesmen nasional ini. Nah, di sini dituangkan di bagian isi. Jadi, kalau bisa diringkas lagi ya, kalau pembukaan ini berisi pengertiannya dari judul tadi ya. Ujian sekolah ke asesmen nasional. Nah, itu kamu jelaskan ujian sekolah apa, asesmen nasional itu apa. Nah, kemudian kalau isi ini berarti adalah ulasan pendapatmu tapi tidak menyimpang dari kenyataan dari ujian sekolah itu berganti ke asesmen nasional. Nah, kemudian yang terakhir penutup atau kesimpulan berarti apa? Betul ya, sama seperti kritik sastra tadi, berarti kesimpulannya dari isi. Jadi adalah ringkasan dari isi. Jadi ini masih berhubungan dengan isi tapi lebih diringkas lagi. Itu adalah struktur esai ya. Nah, selanjutnya. Nah, ini ya. Kita masuk ke prinsip keduanya. Jadi di sini nanti kita akan tahu perbedaannya. Nah, yang pertama, kritik sastra. Prinsipnya penilaian, maaf ya ini ya, penilaian harus jujur. Yang pertama harus jujur ya, tidak ada unsur subjektif itu tadi. Yang kedua, kriteria penilaian secara terbuka. Nah, maksudnya itu kalau penilaian karya sastra berarti yang dinilai kebanyakan berupa unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, karena unsur intrinsik dan ekstrinsik itu adalah pengetahuan umum, berarti kriteria penilaian pun juga terbuka karena semua orang juga mengetahui. Yang ketiga, objektif. Nah, ini ya, balik lagi ke 1 dan 2, berarti apa yang dinilai adalah objektif. Tidak subjektif, tidak ada unsur dari diri kamu. Maksudnya tidak ada unsur karena kamu mengenal si penulisnya, karena ada unsur-unsur latar belakang kamu ingin, kalau semua di situ kamu mengulas hal jeleknya saja, ada keinginan untuk menjatuhkan penulisnya, atau kamu tidak memiliki rasa suka ke penulisannya, tidak boleh, karena harus memiliki nilai objektif. Kemudian yang keempat, disertai bukti dari teks. Nah, ini tadi yang sudah saya terangkan. Jadi penilaiannya itu kamu harus melampirkan sepenggal wacana dari karya tersebut yang akan kamu nilai. Sepenggal, kalau novel kan sepenggal paragraf, sepenggal kalau puisi sepenggal bait. Nah, itu. Kemudian yang kelima,
Kritikus menjelaskan sisi mana yang dinilai, eksternal atau internal. Nah ini ya, sama seperti bagian yang kedua tadi. Jadi yang dinilai itu apa? Unsur intrinsik atau ekstrinsiknya dijelaskan dalam bagian isi. Nah itu. Selanjutnya kita ke esai. Yang pertama, berkaitan dengan hal-hal aktual. Nah, ini ya, karena esai adalah karya ilmiah, jadi apapun yang ditulis di situ harus aktual. Selain faktual harus aktual. Apa aktual? Ya, betul. Jadi, suatu pembicaraan yang sedang hangat dibicarakan ya. Contohnya seumpama ini untuk segi kemenarikan ya. Jadi seumpama sekarang kan dalam masa pandemik pasti orang akan banyak membaca mengenai kesehatan ya, tentang bidang kesehatan ya. Berarti lebih baik kalau kamu ingin esaimu itu dibaca oleh orang banyak. Jadi tema yang kamu pilih itu adalah tentang bidang kesehatan. Nah, itu. Kedua, pendapat berdasarkan tujuan ilmiah. Nah, karena ilmiah berarti jelas bahwa apa yang kamu tulis itu adalah iya betul, fakta. Nah, ini ya. Kita masuk esai yang kedua. Jadi ilmiah ini berhubungan dengan fakta. Yang ketiga, pendapat disertai argumen dan data bukti. Nah, ini maksudnya dari kata argumen. Argumen itu adalah pendapat, tapi tidak hanya pendapat, tapi pendapatnya harus disertai data-data atau bukti. Ini kembali lagi yang kedua ya, yaitu ilmiah. Keempat, penulis bebas mengemukakan pendapat. Ya, betul. Jadi apa yang ditulis itu adalah pendapat si penulisnya. Tapi jangan lupa pendapatnya harus disertai data atau bukti agar kembali lagi berupa ilmiah, fakta. Ya, itu adalah prinsip dari penulisan esai. Nah, jadi itu tadi ya mengenai kritik sastra dan esai, mulai dari pengertian, struktur, sampai dengan prinsipnya. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, kalian juga membaca referensi-referensi yang lain mengenai kritik sastra dan esai. Setelah itu kamu juga membuka LKS, buku paket. Mungkin kamu juga mencari di internet mengenai bentuk kritik sastra dan esai. Setelah itu kita lanjut ya ke pembelajaran berikutnya untuk tugas-tugasnya, maksudnya ya di sini. Baik anak-anak, semoga kalian paham, semoga kalian jelas. Setelah ini lanjut ke tugas ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.